Oke. Teman-teman, tulisannya kelihatan saya belakang nggak ya? Ya. Kelihatan ya. Oke. Dimulai aja, langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman sesi kedua ya. Tadi sesi pertamanya kan kita udah ngisi kuesioner. Ada yang belum ngisi? Udah semua kan? Udah semua ya. Oke. Ini ada yang belum ngisi nggak? Udah semua belum? Sudah. Udah ya, benar ya. Oke, ini sesi kedua. Kalau tadi sesi pertama kan kalian ngisi kuesioner itu pertanyaan-pertanyaan. Ini sesi keduanya adalah sosialisasinya, acara intinya. Oke. Kenalan lagi aja. Nama saya Syifa, saya dari Udinus. Boleh dipanggil Kak Syifa, boleh dipanggil Bu Syifa, terserah. Oke, ini sosialisasinya adalah tentang intervensi non farmakologi untuk desminor primer. Nanti habis ini teman-teman isi kuesioner lagi. Jadi tadi kuesioner pertama, nanti ini sosialisasi, nanti ada kuesioner lagi. Oke, nanti jangan langsung pulang dulu, ada kuesioner sekali lagi. Oke, teman-teman. Oke, ini mungkin ada kata-kata yang asing buat teman-teman. Desminor primer, intervensi non farmakologi, terutama yang sekolahnya nggak bidang kesehatan. Maaf sebelumnya di sini ada yang sekolah kesehatan nggak? Nggak ada. SMK perawat gitu? Nggak ada ya. Berarti mungkin istilah ini masih awam untuk teman-teman. Jadi sebelumnya saya Kak Syifa jelaskan dulu. Desminor primer itu apa? Ada yang tahu nggak desminor itu apa? Saya. Ini nama kakaknya siapa Kak? Syarifah. Siapa? Syarifah. Syarifah. Desminor itu apa Kak? Kayaknya nyeri haid. Nyeri haid, betul. Iya. Tahu dari mana Kak? Google. Searching Google. Oke. Kak Syarifah umur berapa? Umur Berapa? 18 atau apa? 18. Apa 19? Kelahiran tahun berapa? 2004. 2004. Oh, 18 19-an lah ya. Oke. Desminor primer. Oke. Teman-teman, jawabannya Kak Syarifah benar. Jadi desminor primer itu adalah nyeri atau kram atau sakit pada perut bagian bawah. Biasanya nyerinya itu, desminor itu akan muncul menjelang menstruasi. Sebelum menstruasi atau mungkin hari H menstruasi atau mungkin besoknya setelah menstruasi. Gitu. Kalau Kak Syarifah biasanya nyeri menstruasinya pas kapan? Pas hari H. Pas hari H-nya. Nyeri, sakit di bagian perut bagian bawah gitu ya. Oke. Itu namanya desminor primer, teman-teman. Oke. Jadi desminor itu ada dua. Kalau yang primer itu nyeri biasa dan nggak ada penyakit tapi di organ tubuh. Kalau yang sekunder itu biasanya nyerinya karena ada penyakit. Oke, kalau ada penyakit ya harus diperiksakan. Tapi selama itu desminor primer nggak ada penyakit masih aman. Oke ya, ini desminor primer. Pertanyaan pertama kejawab Bu, tentang desminor primer. Tadi di kuesioner ada kan desminor primer. Nanti kalau ada kuesioner lagi, pertanyaan lagi, jawabannya dari sini. Oke, nyeri menstruasi pada perut bagian bawah, nyerinya menjelang atau pas hari H atau setelahnya. Terus pertanyaan kedua, terapi non farmakologi itu apa? Ada yang tahu enggak? Nggak ada nih, nggak ada. Oke, terapi non farmakologi. Jadi teman-teman, terapi non farmakologi itu adalah cara mengurangi desminor tanpa menggunakan obat pada rasa nyeri. Nyeri kan ada nyeri ya, perutnya nyeri, desminor. Kalau biasanya desminor itu orang-orang minum obat. Nah, di sini Kak Syifa itu akan memberikan cara biar mengurangi nyerinya tanpa minum obat. Desminor timbul karena adanya persepsi nyeri akan menstruasi. Jadi biasanya desminor itu selain memang karena ada hormon di tubuh yang berlebih saat menstruasi, tapi penyebab paling besarnya adalah persepsi nyeri. Biasanya orang yang desminor itu akan, wah aku besok mens ini, mesti hari ini aku sakit perut. Kalau enggak, wah aku pagi ini mens, nanti sore pasti aku sakit perut. Lah karena ada persepsi pasti aku sakit perut, ya makanya orang itu akan sakit perut gitu. Jadi karena ada kepercayaan bahwa nanti aku sakit perut, maka beneran deh sakit perutnya muncul gitu. Persepsi nyeri ini yang akan kita ubah.
dengan cara menimbulkan rasa nyaman saat desminor muncul. Jadi terapi non farmakologi ini akan memberikan menimbulkan rasa nyaman bagi penderitanya. Diharapkan kalau rasa nyaman muncul, nanti nyerinya berkurang, nyeri desminornya. Memang tanpa obat, tapi cuman persepsi aja bahwa tubuh itu nyaman dengan rasa nyeri. Diharapkan rasa nyerinya berkurang. Oke, ini pertanyaan kedua, terapi non farmakologi itu tanpa obat, dia cuman menimbulkan rasa nyaman. Oke, sampai sini oke? Masih oke? Masih oke ya? Kak, memangnya kalau nyeri sakit perut itu bisa ini nggak minum obat? Bisa teman-teman, bisa. Jadi nyeri yang ada di perut itu bisa dihilangkan tanpa minum obat. Biasanya kalau minum obat, konsumsi obat pereda rasa nyeri saat desminor itu bisa menimbulkan keluhan lain yang tadinya nggak ada. Contohnya diare, sembelit, mah, sesak napas dan lain sebagainya. Teman-teman di sini mau tanya lagi nih kakak nih. Kalau misalnya desminor, nyeri perut bagian bawah, itu ada yang pernah minum obat nggak? Saya. Kakak yang belakang, Ya. namanya siapa kak? Vivian. Vivian. Ya. Vivian. Kak Vivian minum obat yang bentuk apa? Bentuknya tablet. Tablet Ya. yang bunder-bunder itu kak? Iya. Iya kan? Oke, itu obatnya kandungannya adalah asam mefenamat. Dia memang bisa untuk meredakan, menghilangkan rasa nyeri. Kak Vivian ya tadi ya? Iya. Kak Vivian, pernah nggak timbul gejala-gejala ini setelah minum obat? Pernah. Pernah. Yang mana kak? Sering itu sih, lebih sering BAB aja. Sering BAB. Iya. Sakitnya perut hilang, tapi habis itu BAB terus gitu. Iya. Oh, oke teman-teman, itu salah satu contohnya. Salah satu contoh efek samping sebuah keluhan lain yang tadinya nggak ada. Tadinya keluhannya kan cuma nyeri tok, nyeri mens. Diminumi obat nyerinya hilang, malah diare. Oke, jadi terapi non farmakologi itu menghindarkan kita dari adanya rasa nyeri yang rasa keluhan yang lainnya. Tadinya nggak ada, tiba-tiba ada, kan malah nggak enak. Malah minum obat lagi, iya nggak? Iya. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman bahwa terapi non farmakologi lebih aman dibandingkan penggunaan obat pereda rasa nyeri saat desminor. Oke, teman-teman, ini tentang desminor dan terapi non farmakologinya oke, bisa diterima? Bisa. Dia mau tanya? Nggak ada. Masih fokus ya? Masih. Oke, masih fokus ya. Oke, ini tak lanjutin lagi biar cepat selesai. Kak, tadi kakak dari tadi ngomongin tentang terapi non farmakologi. Itu memang terapinya apa aja kak? Ya nggak? Dari tadi ngomongin itu tapi nggak dikasih tahu tuh terapinya apa. Oke, ini kita masuk ke macem-macem terapi non farmakologi. Masih aman? Si. Ini sebelumnya usianya yang paling muda 17 tahun bukan ya? Ya kan? Iya. Iya, yang paling tua siapa ya? Kakak kelahiran berapa kak? 2000 berarti 23 tahun. Iya. Oh, berarti yang paling tua Kak Vivian. Nah, tua Kak Vivian. Oke, tak kelahiran 2000. Oke. Teman-teman, ini bahasanya nyantai aja ya karena sama teman sendiri ya kan, sama adik-adik sendiri. Terapi non farmakologi, balik lagi. Terapi non farmakologi. Dia terdiri dari apa aja sih? Tadi kan dia nggak pakai obat. Ya kan? Ada 4 yang akan kita bahas hari ini. Terapi suhu, aromaterapi, terapi suara, dan aktivitas fisik. Sebenarnya ada banyak teman-teman, contohnya kayak acupressure, tapi kan kalau dia harus pakai jarum dan harus dilakukan oleh profesional, jadi nggak saya bahas. Yang saya bahas yang bisa dilakukan sendiri. Ya. Keempat ini aman untuk dilakukan sendiri. Yang pertama, ada terapi suhu. Terapi dapat berupa memberikan kompres hangat pada bagian perut bawah. Kompres hangat akan melancarkan peredaran darah sehingga rasa nyeri dapat berkurang. Teman-teman, kalau sekarang itu di apotek atau di minimarket ada
plester, ada tempelan buat di perut bagian bawah. Salah satunya ini mereknya macam-macam sih, cuman yang di Google saya ngambilnya mereknya ini. Mereknya macam-macam teman-teman. Jadi ini nanti plesternya itu ditempel di perut, modelnya kayak baby fever. Kalau baby fever kan ditempel di dahi, kalau ini ditempel di perut. Nanti plesternya ini akan memberikan rasa hangat. Nah, rasa hangat itu yang diharapkan bisa meredakan rasa nyeri. Terus contoh lainnya bisa pakai ini, kantong kompres. Ini nanti diisi air hangat terus ditempelkan di perut yang nyeri. Atau kalau teman-teman nggak punya ini, bisa pakai handuk atau lap yang dimasukin air hangat, diperes terus ditempel di perut. Atau kan kalau misalnya pakai handuk dia netes-netes tuh, bisa pakai botol kaca, botol bekas sirup atau bekas madu diisi air hangat, nanti ditempelkan di perut. Yang jelas adalah gimana caranya rasa hangat itu ada di sini. Salah satu contohnya pakai minyak kayu putih teman-teman. Kalau nyeri mens pakai minyak kayu putih di sini sampai dia hangat kan nyerinya berkurang. Iya enggak? Iya enggak? Oke. Itu salah satu contoh dari terapi suhu. Pakainya adalah air hangat, jangan air dingin. Oke, air hangat. Karena air hangat bisa melancarkan peredaran darah. Diharapkan kalau peredaran darahnya yang ada di perut ini, perut bagian bawah itu berkurang, nanti nyerinya juga berkurang. Oke teman-teman? Pertama, terapi suhu. Oke. Yang kedua, ada aromaterapi. Terapi dapat menggunakan wangian sesuai selera dengan teknik inhalasi. Wanginya terserah mau wangi apa. Kalau suka wangi vanila, pakai wangi vanila. Kalau suka bau jeruk, pakai bau jeruk. Kalau suka bau lavender, pakai wangi-wangi lavender. Yang jelas dia wangian, baunya yang disukai oleh kalian dengan teknik inhalasi, dihirup. Kalau tadi suhu dia pakainya adalah indera peraba kulit, kalau yang aromaterapi pakainya indera pencium atau hidung. Oke, dihirup inhalasi. Dihirup selama 5-20 menit atau hingga nyerinya berkurang. Oke, jadi kalau ini contohnya di sini teman-teman, ini adalah lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi biasanya bisa dibeli di Shopee, ya kan? Ini ada yang baunya stroberi, buah-buahan atau bunga, terserah. Yang jelas adalah dia bisa dihirup oleh kita. Cara kedua yang paling gampang pakai parfum. Teman-teman kalau punya parfum di rumah, disemprotkan di sini, di pergelangan tangan, disemprot kemudian dibau. Oke, dihirup aja 5-20 menit. Yang jelas adalah kita rileks, tubuh rileks. Kalau tubuh rileks, nanti rasa nyerinya berkurang. Yang ketiga, bisa pakai pengharum ruangan yang semprot, yang otomatis. Cuman kalau menurut saya ini kurang efektif. Soalnya sekali semprot bau, tapi nggak nyampe 5 menit kan. Baunya langsung hilang. Jadi memang kalau saya lebih milih yang pakai parfum. Semprot kemudian dia dibau gini. Bau, ya. Ya kan? Kalau misalnya suka bau minyak kayu putih, malah pakai aja minyak kayu putih, taruh di sini terus dibau. Pokoknya wangian yang sesuai selera. Caranya adalah dihirup. Kalau tadi suhu minyak kayu putihnya ditaruh di perut, kalau yang ini aromaterapi, minyak kayu putihnya dibau, dihirup. Oke, suhu aromaterapi. Suhu dan aromaterapi. Dua. Oke. Ini ketiga, terapi suara. Terapi dapat berupa mendengarkan murotal Al-Quran atau mendengarkan musik relaksasi. Dilakukan selama 5-20 menit atau hingga desminor berkurang. Caranya adalah dengerin musik, dengerin apa aja yang kalian suka. Kalau biasanya dengerin murotal Al-Quran, ya dengerin murotal Al-Quran, didengarkan aja. Ini contohnya ada di YouTube misalnya, atau kalian kalau punya Al-Quran offline di HP, itu bisa disetel murotalnya kemudian didengarkan. Kalau misalnya suka musik relaksasi, bisa nyetel di YouTube banyak teman-teman. Kayak misalnya bunyi piano, bunyi gitar,
musik instrumental atau kalau misalnya di YouTube itu paling banyak relaksasi itu gemericik air dan lain sebagainya, itu bisa dipakai. Terserah mau milih yang mana. Oke, yang penting kita relax dengerin musiknya, nanti lama-lama nyeri itu akan berkurang. Yang terakhir, ada aktivitas fisik. Terapi dapat membuat tubuh dan pikiran rileks sehingga persepsi akan nyeri berkurang. Dilakukan selama 5-30 menit atau sampai des minor berkurang. Caranya macam-macam. Bisa jalan-jalan pagi, bisa pakai senam dan lain sebagainya. Di sini pernah nggak ya teman-teman, kalau misalnya nyeri menstruasi pas hari libur dipakai tidur, nyerinya tambah, nyerinya justru terasa banget. Kalau misalnya nyeri menstruasi tapi kitanya jalan-jalan, kita happy-happy, nggak terasa nyerinya. Ada nggak yang kayak gitu ya? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Oke, jadi contohnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita tiduran di kasur, nyerinya kan terasa banget. Tapi kalau misalnya kita nyeri menstruasi, kita pakai happy-happy, udahlah aku keluar aja pit-pitan, sepedaan, aku mau jalan-jalan aja, nyerinya malah berkurang teman-teman. Jadi terapi non farmakologi ini yang 4 tadi, suhu, aromaterapi, suara, aktivitas fisik, poinnya, garis besarnya adalah gimana caranya kita enggak fokus ke nyeri. Fokusnya adalah ke suara, ke rasa panas, ke aktivitas fisik dan lain sebagainya. Yang jelas gimana caranya kita nggak boleh fokus ke nyeri yang kita rasakan. Kalau fokus ke sini nanti benar-benar sakit. Itu yang poinnya, garis besarnya dari terapi non farmakologi. Oke enggak? Oke, kalau misalnya nanti di sesi ketiga ada kuesioner, kira-kira udah bisa jawab belum? Bisa. Tadi kuesioner yang awal jawabannya benar nggak? Nggak tahu ya. Kalau yang kedua yang nanti kuesioner setelahnya, oke ya, bisa ya. Materinya kan ada di sini semua. Oke ya. Oke teman-teman ya. Teman-teman, ini udah selesai PowerPoint-nya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau konsultasi? Konsultasinya nanti aja ya. Ini soalnya di video, nanti videonya kepanjangan. Tentang materi ini dulu deh. Materi ini ada yang mau ditanyakan enggak? Nanti kalau jawab kuesioner kira-kira bisa ya? Bisa ya? Oke. Nggak jauh-jauh kok materinya dari yang ada di PowerPoint yang ditampilkan ini. Bisa ya? Aman ya? Aman. Jangan ngantuk loh ya. Sekali lagi habis ini nanti kuesioner udah deh selesai. Gitu ya. Makasih loh teman-teman yang mau hadir ini. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya, tenaganya. Terima kasih banyak ya. Sebelumnya lupa bilang di awal. Oke, clear? Clear. Aman ya? Oke teman-teman, sudah selesai materinya. Nanti ada kuesioner terakhir. Teman-teman udah paham semua. Sosialisasi materi kedua, itu anaknya Bu Bidan sampai materi kedua saya tutup. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu. Oke, makasih ya. Videonya bisa dimatikan, Mas.